Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivalia NIM E2019-2294. Saya dari Ekonomi Syariah 7 akan memberikan tanggapan terhadap video dari teman saya, yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Ada 5 video yang akan saya tanggapi. Yang pertama yaitu tanggapan terhadap video dari Linda Nurul Farawansa, yaitu tentang peradaban pra-Islam. Dalam peradaban pra-Islam ini ada 3 kondisi. Yang pertama yaitu kondisi sosial budaya, yang kedua kondisi religius, yang ketiga kondisi sosial politik. Baik, yang pertama yaitu kondisi sosial budaya. Bagaimana sih kondisi sosial budaya sebelum masuknya ajaran Islam? Ada 6 kondisi. Yang pertama yaitu pada awalnya manusia itu menyembah para berhala yang berada di dekat-dekat Ka'bah. Yang kedua, menguburnya anak perempuan. Mengapa sih? Karena seorang perempuan atau seorang ibu itu melahirkan bayi perempuan, maka ia harus merelakan diri untuk menguburnya secara hidup-hidup, karena lahirnya seorang perempuan itu merupakan aib bagi keluarganya. Yang ketiga yaitu perbudakan. Seorang budak akan diperlakukan secara tidak manusiawi oleh majikannya. Kemudian terjadinya peperangan antar negara hanya karena masalah-masalah kecil saja, suka meminum minuman keras. Yang terakhir yaitu pergaulan bebas. Pada zaman dahulu, pergaulan bebas itu sudah menjadi hal yang lumrah. Jadi, berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan itu sudah menjadi hal yang biasa. Seorang orang tua itu tidak akan melarang anaknya berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau pada masa saat ini, janganlah seorang orang tua itu harus bisa mendidik anaknya dengan baik dan menjaga. Jadi seorang anak juga harus menjaga harga dan martabat orang tua. Yang kedua, kondisi religius atau keagamaan. Ada 3 kondisi. Yang pertama yaitu fatalisme. Fatalisme adalah orang-orang yang percaya bahwa hidup lewat nyawaku, seperti aku mati karena tuaku, barangku rusak karena sudah lama. Yang kedua yaitu paganisme, yaitu menyembah para berhala, Allah sebagai sumber Tuhan. Dan yang terakhir yaitu monoteisme. Apa sih monoteisme? Monoteisme adalah seseorang yang sudah percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa. Yang ketiga yaitu kondisi sosial politik. Dalam kondisi sosial politik ini ada 2 kondisi. Yang pertama yaitu adanya persaingan dalam konteks keagamaan antara Kekaisaran Bizantin dan Persia. Yang kedua yaitu setelah jatuhnya Persia, kemudian Romawi menang untuk menguasai Kekaisaran bangsa Arab. Kemudian perekonomian itu beralih pada Romawi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tanggapan terhadap video dari Wardatun Nafisah tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu merupakan sebutan bagi sahabat-sahabat Nabi. Ada 4 sahabat yang tergolong sebagai Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Baik, yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Abi Quhafah bin Utsman bin Amr
bin Mas'ud bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalib bin Fahr At-Taimi Al-Quraisy. Beliau lahir pada tahun 572 Masehi dan wafat pada tahun 634 Masehi. Masa jabatannya sebagai khalifah yaitu dari 11 Hijriah sampai 13 Hijriah atau 632 Masehi sampai 634 Masehi. Hanya berkuasa selama kurang lebih 2 tahun. Kemajuan pada masa Abu Bakar As-Siddiq yang pertama yaitu perbaikan sosial masyarakat. Yang kedua yaitu perbaikan sosial yang dilakukan ialah usaha untuk menciptakan stabilitas wilayah dengan berhasilnya mengamankan tanah Arab dari para penyelewang. Yang disebut sebagai para penyelewang itu yaitu orang-orang murtad, orang-orang yang tidak mempercayai tentang kenabian. Selanjutnya, perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Pada perluasan ini, Abu Bakar harus melakukan perluasan di wilayah luar Jazirah Arab, seperti di daerah Irak dan Syuriah. Kemudian, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Usaha yang harus dilakukan adalah harus melakukan peperangan, terutama memerangi para nabi-nabi palsu. Kemudian, Abu Bakar As-Siddiq juga menjabat sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. Pada kemajuan ini, Abu Bakar As-Siddiq harus senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dengan menyontoh Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Bagaimana sih Nabi Muhammad itu memimpin umat Islam? Seperti itu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu harus mencontohnya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan umat. Pada kemajuan ini, Abu Bakar As-Siddiq itu membentuk lembaga yang disebut sebagai Baitul Mal, yaitu semacam kas negara atau lembaga keuangan. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Al-Uzzah bin Ribaah bin Abdullah bin Dar bin Razail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau lahir pada tahun 579 Masehi dan wafat pada tahun 644 Masehi. Masa pemerintahannya yaitu dari 634 Masehi sampai 644 Masehi, berlangsung selama 10 tahun. Kemajuan yang ada pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang pertama yaitu dalam bidang politik. Umar bin Khattab itu mampu menstabilkan daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam. Yang kedua yaitu penataan struktur pemerintahan. Umar bin Khattab mampu menata semua struktur pemerintahan dengan rapi, terutama dalam bidang keuangan. Jadi dalam pemerintahan Umar bin Khattab ini melanjutkan di jabatan di bidang keuangan yang awalnya sudah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang selanjutnya meningkatkan perkembangan ekonomi. Semua sistem ekonomi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini mengalami kemajuan dengan pesat. Selanjutnya meningkatnya perkembangan pengetahuan sosial dan agama Islam. Yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Al-Amawi Al-Quraisy dan gelarnya Dzunuraini. Kenapa sih beliau itu disebut sebagai diberi gelar sebagai Dzunuraini? Karena beliau itu yang mempunyai dua cahaya. Beliau lahir pada tahun 577 Masehi dan wafat pada tahun 656 Masehi. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ini berlangsung selama kurang lebih
11 tahun. Kemajuan yang didapat dalam Khalifah Utsman bin Affan ini yang pertama yaitu memperluas wilayah kekuasaan Islam. Yang kedua, memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Yang ketiga, melakukan dan meresmikan mushaf yang disebut mushaf Utsmani. Yang keempat, setiap hari Jumat beliau memerdekakan seorang budak. Yang kelima, selanjutnya yaitu masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang keempat yaitu masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap Ali bin Abi Thalib adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdullah bin Abdul Muthalib, lahir pada tahun 23 Masehi, wafat pada tahun 661 Masehi. Masa pemerintahannya dari tahun 656 Masehi sampai tahun 661 Masehi. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini juga mempunyai kemajuan. Yang pertama yaitu mengaktifkan kembali sistem distribusi pajak tahunan. Yang kedua, selektif dalam seleksi gubernur dan pegawainya. Maksudnya dalam masa Ali bin Abi Thalib ini harus benar-benar diseleksi secara selektif untuk memilih gubernur. Yang ketiga, menyempurnakan gaji pegawai. Yang keempat, menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Jadi dalam pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini mendahulukan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pemerintah. Perbedaan antara masa Rasulullah SAW dan masa Khalifah Khulafaur Rasyidin ini adalah dilihat dari perbedaan. Rasulullah adalah menyampaikan tauhid dengan benar, memimpin umat Islam dalam menyebarkan agama Islam, menjalankan tugas kenabiannya sebagai pembawa berita. Rasulullah SAW sebagai utusan Allah dan menyampaikan wahyu yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Selanjutnya yaitu tanggapan terhadap video dari Alvina Amiratun, yaitu tentang peradaban Islam pada masa Umayyah. Pemerintahan Bani Muawiyah ini merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin berakhir, yang dimulai pada tahun 661 Masehi. Urutan khalifah pada masa Bani Umayyah. Yang pertama yaitu pada tahun 41 Hijriah atau 660 Masehi, yaitu Khalifah Umayyah bin Abu Sufyan. Yang kedua pada tahun 60 Hijriah atau 680 Masehi, yaitu Khalifah Yazid bin Muawiyah. Selanjutnya yaitu pada tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi, yaitu Khalifah Marwan bin Hakam. Pada tahun 65 Hijriah atau 685 Masehi, yaitu Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan. Selanjutnya pada tahun 66 Hijriah atau 686 Masehi, yaitu Khalifah Muawiyah II ibnu Yazid. Kemudian pada tahun 86 Hijriah atau 705 Masehi, yaitu Khalifah Al-Walid ibnu Malik. Pada tahun 96 Hijriah atau 915 Masehi, yaitu Khalifah Sulaiman bin Ibnu Abdul Malik. Lalu pada tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi, yaitu Khalifah
Hisham bin Abdul Malik. Lalu pada tahun 125 Hijriah atau 740 Masehi yaitu Khalifah Al-Walid II Ibnu Yazid II. Pada tahun 126 Hijriah atau 744 Masehi yaitu Khalifah Ibrahim bin Ibnu Al-Walid II. Yang terakhir pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi sampai 750 Masehi yaitu Khalifah Marwan II Ibnu Mahman. Pola pemerintahan pada masa Bani Umayyah ini, yang pertama, ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua, berubahnya sistem pemerintahan yang demokratis menuju sistem pemerintahan yang monarki hereditaris. Yang ketiga, khalifah yang fanatik Arabannya. Jadi pada masa Bani Umayyah ini, banyak dikhususkan untuk berbahasa Arab. Jadi banyak ajaran-ajaran Arabnya sehingga diharuskan untuk berbahasa Arab. Yang keempat yaitu kehidupan keluarga Umayyah yang bergelimangan harta. Kemudian organisasi yang ada pada masa Bani Umayyah. Yang pertama yaitu Al-Zamuziyazi, yaitu organisasi politik. Yang kedua An-Nizamul Idari, yaitu organisasi tata usaha. Yang ketiga An-Nizamul Harbi, yaitu organisasi pertahanan. Yang keempat An-Nizamul Ma'il, yaitu organisasi keuangan. Yang kelima yaitu An-Nizamul Qadar, yaitu organisasi kehakiman. Baik, untuk selanjutnya yaitu tanggapan terhadap video dari Dwi Husniati, yaitu tentang puncak kemajuan peradaban Islam pada masa pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan ini didirikan oleh Abdullah As-Saffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Beliau lahir pada tahun 104 Hijriah dan wafat pada tahun 136 Hijriah. Didirikannya pemerintahan Abbasiyah ini dilatar belakangi oleh kaum Abbas yang merasa paling pantas menjadi pemimpin umat Islam daripada kaum Muawiyah. Mengapa? Karena secara nisab beliau itu lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam pemerintahan kekhalifahan Bani Abbasiyah ada 4 khalifah. Yang pertama Abdul Abbas As-Saffah, yaitu beliau menjabat sebagai khalifah selama dari 132 Hijriah sampai 136 Masehi. Berarti itu berlangsung selama 4 tahun. Yang kedua yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau menjabat sebagai khalifah selama dari 136 Hijriah sampai 158 Hijriah. Yang ketiga yaitu Abu Ja'far Hanum Ar-Rashid. Beliau menjabat sebagai khalifah dari 170 Hijriah sampai 193 Hijriah. Dan terakhir yaitu Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mum. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 198 sampai 218 Hijriah, yaitu berlangsung sekitar 20 tahun lah. Selanjutnya yaitu tanggapan terhadap video dari Titis Ayu Ramadanti tentang puncak kejayaan peradaban Islam di Spanyol. Spanyol diduduki umat Islam pada masa Khalifah Walid. Beliau adalah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Islam masuk ke Spanyol itu melalui beberapa penaklukan atau ekspedisi. Dalam penaklukan tersebut ada 3 orang yang sangat berjasa dalam penaklukan itu.
Yang pertama yaitu Tariq ibnu Malik, yang kedua Tariq ibnu Ziyad, yang ketiga Musa ibnu Nusain. Dalam pemerintahan di Spanyol ini ada 5 periode. Yang pertama yaitu periode pertama ini berlangsung pada tahun 755 Masehi sampai 912 Masehi. Pada periode pertama ini, umat Islam mulai memperoleh kemajuannya baik dalam politik maupun dalam peradaban. Contohnya, didirikannya Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota besar. Akan tetapi, umat Islam ini masih memiliki beberapa ancaman terhadap Spanyol yang masih berada di bawah pemimpinan Panglima. Panglima pertama di Spanyol itu adalah Abdurrahman I yang diberi gelar dengan sebutan Al-Dakhil. Yang selanjutnya periode kedua yaitu pada tahun 912 Masehi sampai 1013 Masehi. Pada periode kedua ini, umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuannya dalam kejayaan yang menyaingi kejayaan kedaulatan Abbasiyah di Damaskus. Yang ketiga yaitu periode ketiga yaitu pada tahun 1013 Masehi sampai 1086 Masehi. Pada periode ini berjalan cukup lama karena periode ini Damaskus terpecah lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau yang sering disebut sebagai Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Cordova, Toledo, dan lain-lain. Periode keempat pada tahun 1086 Masehi sampai 1248 Masehi. Dalam periode ini, kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Murahibun menjadi suatu kekuatan yang dominan sehingga dapat memukul kekuasaan dan dapat menguasai kota-kota muslim. Tak lama kemudian setelah Muwahhidun kalah dan kemudian ia meninggalkan Spanyol sehingga membuat umat Islam terpojok dan terlepaslah kekuasaan Islam di Spanyol. Periode kelima yaitu pada tahun 1248 Masehi sampai 1492 Masehi. Dalam periode ini, peradaban Islam kembali mengalami kemajuan. Akan tetapi, secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil saja dan Islam hanya berkuasa di daerah Iranada di bawah dinasti Bani Abbas. Cukup sekian tanggapan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.